pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, kalau dari sisi bangunan hunian kamar blok itu tidak mencukupi kalau kita bicara secara aturannya. Banyak kiat yang kita lakukan. Pak Kadis sudah melakukan kerjasama MOU dengan tim penggerak PKK. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Wolio Indo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Penghuni lapas Bau-Bau semakin meningkat mencapai 522 orang. Capaian pencetakan kartu identitas anak di kota Bau-Bau belum sampai 50%. Pendengar, inilah Warta Kipton pagi hari ini, Jumat tanggal 17 Juni 2022 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore, tepatnya tanggal 16 Juni 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.173 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.064.424 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 509 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.901.083 orang. Sedangkan untuk angka kematian akibat COVID-19 bertambah 3 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.673 jiwa. Saudara, kita ke berita yang pertama. Penghuni lembaga pemasyarakatan Bau-Bau semakin meningkat mencapai 522 orang, 84 diantaranya merupakan residivis. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau terus bertambah seiring dengan tindakan melanggar hukum yang berproses di kepolisian hingga berakhir di meja sidang. Catatan Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman, pertanggal 15 Juni 2022, jumlah penghuni pemasyarakatan mencapai 457 orang. Angka tersebut belum termasuk tahanan yang berada di Polsek dan Polres wilayah kerjanya mulai dari Polres Bau-Bau, Buton, Wakatobi hingga Bombana. Ia menyebutkan yang berada di dalam lapas saat ini ada 457 orang, namun masih ada 65 tahanan di Polres dan Polsek. Ia merinci bila seluruh tahanan telah menjalani sidang di pengadilan, penghuni lapas baru akan mencapai 522 narapidana, 84 diantaranya residivis. Ya, kalau dari sisi bangunan hunian kamar blok itu tidak mencukupi kalau kita bicara secara aturannya. Tapi bagaimana kita bisa menampung mereka di dalam ini, karena memang tempat lapas ini merangkap rutan yang mau tidak mau APH akan mengirim kemari. Jadi mau tidak mau kita harus terima. Oh ya. Karena tempatnya di sini. Lebih jauh, kata Herman, seluruh napi didominasi kasus tindak pidana umum sejumlah 460 orang, disusul kasus narkoba 53 orang, dan korupsi 7 orang, serta pidana SH 2 kasus. Sementara itu untuk 65 tahanan lainnya masih tersebar di Polres Buton 10 orang, Polres Bau-Bau 32 tahanan, Polres Wakatobi 3 orang, dan Polres Bombana 20 tahanan. Selama pandemi sebelum masuk ke blok hunian, para tahanan baru yang diantar aparat penegak hukum bakal menjalani swab antigen sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 di dalam lapas. Di samping itu mengidentifikasi status vaksin bersangkutan sehingga ditindaklanjuti pemberian vaksinasinya bersama Dinas Kesehatan. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, capaian pencetakan kartu identitas anak atau KIA di kota Bau-Bau belum sampai 50% meski Dinas Dukcapil terus mempermudah akses pembuatan KIA. Mengenai itu, Afriansah melaporkan. Banyak kiat yang kita lakukan. Pak Kadis sudah melakukan kerjasama MOU dengan tim penggerak PKK.
Capaian pencetakan kartu identitas anak KIA di Kota Bau-Bau belum mencapai 50%. Padahal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau terus mempermudah akses pembuatan KIA. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Bau-Bau Purwanto mengungkapkan, untuk mempermudah akses pembuatan KIA, selain melakukan jemput bola di sekolah-sekolah, pihaknya juga telah membangun kerjasama dengan sejumlah stakeholder yang menangani langsung anak-anak. Banyak kiat yang kita lakukan. Pak Kadis sudah melakukan kerjasama MOU dengan tim penggerak PKK, kemudian Posyandu, kemudian RT RW, kemudian semua stakeholder yang terlibat dan sering menangani anak-anak ini, terutama yang ada di kalangan jauh ya. Kayak kita kan kalau sekarang posisi kantor kita kan ada jarak. Nah, itu telah melakukan jemput bola, termasuk dengan kader-kader dari kesehatan. Meski Dinas Dukcapil Bau-Bau sudah memberikan kemudahan akses pembuatan KIA, namun kemudahan tersebut tidak sebanding dengan capaian pencetakan KIA. Purwanto mengatakan hingga saat ini anak di Kota Bau-Bau yang memiliki KIA baru sebanyak 25.520 atau jika dipresentasikan 47,93% dari total wajib KIA sebanyak 53.239. Karena itu pihaknya mendorong para orang tua agar anaknya memiliki KIA. Menurut Purwanto, selain sebagai identitas anak, KIA memiliki banyak manfaat, diantaranya bisa digunakan untuk keperluan persyaratan perjalanan, pelayanan kesehatan, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran secara online. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menggandeng operator telekomunikasi meninjau titik blank spot di Kabupaten Buton. Mengenai itu, Herul Mulku melaporkan. Buton contohnya, ini kita membutuhkan kesatuan. Nah, salah satunya adalah lewat komunikasi dan informatika. Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam kunjungan perdana ini, tim Kemenpolhukam dan Kemenko Info dengan menggandeng operator telekomunikasi masing-masing Telkomsel, XL dan Indosat Ooredoo akan meninjau langsung sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau blank spot. Dalam rakor di ruang rapat kantor Bupati Buton, Asisten Deputi Koordinator Telekomunikasi dan Informatika Kemenpolhukam, Marsma TNI Penny Yarendra mengatakan pemerintah pusat menargetkan di tahun 2023 mendatang transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia sudah tergelar dengan baik. Meski demikian diakuinya transformasi digital diperhadapkan dengan persoalan kesenjangan digital di sejumlah daerah karena adanya kekosongan atau blank spot termasuk di Kabupaten Buton. Nah, ini kunjungan pertama bagi kami. Dan kami berharap dengan kunjungan ini juga merupakan sebuah trigger awal untuk dapat memastikan bahwa wilayah yang nanti kita kunjungi nanti dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa terisi. Artinya menjadi tidak blank spot. Dikarenakan titik blank spot yang dikunjungi ini tidak masuk dalam kategori 3T, maka diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik dengan operator telekomunikasi untuk dapat menghilangkan blank spot ini dengan mendirikan tower BTS. Kami tahu bahwa di dalam pertimbangannya adalah persoalan komersil ya dengan operator ini. Mohon bisa disampaikan nanti kepada pimpinan bahwa kita perlu menyeimbangkan antara private and public interest. Kepentingan publik dan kepentingan private atau bisnis atau swasta tadi. Nah, kita di negara yang seperti ini saya kira dengan pulau yang terdistribusi seperti ini, Buton contohnya, ini kita membutuhkan kesatuan. Nah, salah satunya adalah lewat komunikasi dan informatika. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buton, Laode Muhyiddin Mahmud mengatakan, masyarakat di 3 desa blank spot tersebut sangat sulit untuk mengakses informasi. Karena masyarakat sudah cukup lama menderita dengan mereka kadang membuang waktunya itu bau-bau ataupun sini
untuk hanya sekedar mengurus. Artinya sambil berbelanja lah, berbelanja, terus dia berkomunikasi dengan organ di luar daerah. Adapun ketiga desa yang dikunjungi tersebut masing-masing Desa Wajajaya di Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Lasembangi di Kecamatan Lasalimu, dan Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapuntori. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Sejak Januari hingga Juni 2022, Bapas Bau-Bau berhasil diversi puluhan anak yang berhadapan dengan hukum. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, kembali menurunkan laporannya. Angka anak berhadapan dengan hukum ABH di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau cukup tinggi. Data Bapas Bau-Bau hingga 15 Juni ada 89 anak berhadapan dengan hukum tersebar di 9 wilayah kerjanya, terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Untuk tahun 2021, angkanya lebih besar hingga 119 anak. Dari jumlah tersebut, 39 diantaranya berhasil ke tahap diversi sehingga mencapai kesepakatan damai, selebihnya tidak memenuhi syarat dan masuk ke persidangan di pengadilan. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani mengatakan, khusus di Kota Bau-Bau jumlahnya ada 24 anak, dari total yang ada 14 lainnya berhasil melewati proses diversi. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, salah satunya lewat mediasi atau dialog. Karena kita memberi tahap-tahap itu. Melaksanakan diversi kita mulai dari kepolisian. Kalau di tingkat kepolisian tidak berhasil, berarti kami akan lanjut nanti di tingkat kejaksaan. Begitu juga sebaliknya, di tingkat kejaksaan tidak berhasil, di tingkat pengadilan. Mudah-mudahan ini kami akan berusaha bagaimana anak itu bisa kita selesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Rata-rata tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak adalah penganiayaan atau kekerasan, pencurian, senjata tajam, hingga pencabulan. Lanjut Mariani, rata-rata tindak pidana paling sering dilakukan oleh anak adalah penganiayaan atau kekerasan, pencurian, senjata tajam, hingga pencabulan. Ia mengatakan pihaknya berupaya memberikan pendampingan dan memfasilitasi ABH dalam proses diversi, dimulai dari kepolisian hingga kejaksaan, agar kasus yang dihadapi si anak berakhir dengan musyawarah dan kekeluargaan demi masa depan si anak lebih baik. Sayangnya, lanjut Mariani, rekomendasi Bapas agar anak mendapatkan pendidikan dan pembimbingan di lingkungan pesantren tidak mendapat respon positif. Seluruh pesantren di Bau-Bau rata-rata menolak rekomendasi tersebut. Untuk itu, yang meminta peran pemerintah daerah dapat memfasilitasi anak berhadapan dengan hukum mendapat ilmu agama di pondok pesantren, karena menurutnya seluruh anak adalah generasi penerus bangsa, apalagi Bau-Bau menuju Kota Layak Anak 2023 mendatang. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penghuni lapas Bau-Bau semakin meningkat mencapai 522 orang. Capaian pencetakan kartu identitas anak di Kota Bau-Bau belum sampai 50%. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi Anda.